Halo semua, perkenalkan nama saya Dio Yuliansyah dengan NPM 21130310036 dari Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung angkatan 2021 kelas B. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai implementasi kurikulum pada pembelajaran ekonomi di SMK Muhammadiyah Ambarawa, yang mana merupakan tugas dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ekonomi. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak videonya. Yang pertama, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu nih apa sih itu kurikulum. Nah, berikut adalah pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Setelah mengetahui pengertian dari kurikulum, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil observasi mengenai implementasi kurikulum pembelajaran ekonomi di SMK Muhammadiyah Ambarawa. SMK Muhammadiyah Ambarawa merupakan sebuah sekolah swasta yang terletak di Ambarawa. Alamatnya yaitu di Jalan Haji Muhammad Khordi nomor 29 Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah Ambarawa yaitu diantaranya ada akuntansi dan teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Akreditasi dari sekolah ini yaitu B, dengan kepala sekolah yaitu Bapak Wahid Arsyad. Kurikulum yang digunakan untuk pembelajaran ekonomi di sekolah ini yaitu kurikulum SMK 2013 revisi untuk akuntansi dan keuangan lembaga. Jumlah guru di sekolah ini yaitu ada 19 guru dengan jumlah siswa laki-laki 222 dan jumlah siswa perempuan 203. Penyelenggaraan pembelajaran dilakukan seharian penuh atau full day school yaitu 5 hari per minggu, dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. SMK Muhammadiyah Ambarawa terdiri dari 13 ruang kelas, 1 perpustakaan, dan 1 laboratorium yaitu laboratorium komputer untuk TKJ dan akuntansi. Itu adalah profil dari SMK Muhammadiyah Ambarawa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peta konsep yang akan membahas hasil observasi dari implementasi kurikulum dan pembelajaran ekonomi di SMK Muhammadiyah Ambarawa. Peta konsep hasil observasi dan pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai implementasi kurikulum pada pembelajaran ekonomi di SMK Muhammadiyah Ambarawa. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang ada di SMK Muhammadiyah Ambarawa. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai kendala yang dialami guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 revisi tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai solusi atau cara pihak sekolah dalam mengatasi masalah yang dihadapi guru tersebut. Setelah kita membahas pokok-pokok bahasan tersebut, maka kita akan bisa menarik kesimpulan di mana kesimpulan tersebut akan kita bahas pada akhir video. Implementasi kurikulum dalam pembelajaran di SMK Muhammadiyah Ambarawa. SMK Muhammadiyah Ambarawa pada saat ini telah menerapkan kurikulum K13 revisi pada pembelajaran di kelas akuntansi. Kurikulum ini telah diterapkan sejak tahun 2018 di mana sebelumnya menggunakan kurikulum KTSP 2006. Perubahan dari kurikulum KTSP 2006 menjadi kurikulum K13 revisi membuat cara pengajaran guru di kelas menjadi sedikit berbeda. Muatan materi dan mata pelajaran yang harus dipelajari juga mengalami beberapa perubahan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam menciptakan suasana pembelajaran di dalam kelas. Pada kurikulum K13 revisi ini, setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Peserta didik harus memiliki keterampilan untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, mencipta, dan mengomunikasikan. Pembelajaran di kelas juga mendorong siswa untuk aktif dan kreatif. Di sini guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi belajar peserta didik di dalam kelas. Dalam pengimplementasian K13 ini di SMK Muhammadiyah Ambarawa, tentunya guru sudah memahami konsep dari K13 itu sendiri. Guru sudah menerapkan cara pengajaran yang sesuai dengan K13 namun belum berjalan secara maksimal.
Karena guru ekonomi di sekolah ini masih muda-muda dan baru jadi, banyak dari guru tersebut yang belum pernah mengikuti pelatihan mengenai K13 ini. Butuh waktu untuk adaptasi penggunaan kurikulum baru serta dibutuhkannya kerjasama dari murid dan dari pihak lain guna terlaksananya pembelajaran ekonomi K13 yang baik. Siswa dan siswi di SMK Muhammadiyah Ambarawa ini masih sangatlah kurang pengetahuan dan pemahamannya mengenai kurikulum apa yang diterapkan di sekolah ini. Hal ini juga yang membuat implementasi K13 di sekolah ini belum berjalan secara maksimal. Terkadang guru pun masih menerapkan metode ceramah dalam pembelajaran karena menyesuaikan kondisi peserta didik juga. Apalagi dengan adanya kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka, maka guru serta peserta didik membutuhkan adaptasi lagi dengan kondisi baru. Hal tersebut tentunya akan menjadi tantangan bagi sekolah untuk kedepannya. Sarana dan prasarana yang ada di SMK Muhammadiyah untuk menunjang pembelajaran. Untuk menunjang implementasi kurikulum K13 revisi ini, tentu saja diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar terciptanya pembelajaran ekonomi yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana yang ada di SMK Muhammadiyah Ambarawa ini berupa gedung sekolah yang terdiri dari ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang bimbingan konseling, unit kesehatan siswa, kantor guru, perpustakaan, musola, serta laboratorium komputer. Semua sarana dan prasarana yang ada ini digunakan secara maksimal untuk menunjang pembelajaran menggunakan kurikulum K13 revisi di pembelajaran ekonomi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kendala yang dialami guru selama mengimplementasikan kurikulum K13 revisi ini di SMK Muhammadiyah Ambarawa. Dalam menerapkan K13 ini dalam pembelajaran ekonomi di kelas, tentunya guru memiliki kendala-kendalanya tersendiri. Kendala-kendala tersebut yaitu seperti buku paket yang masih kurang memadai, sarana pendukung pembelajaran ekonomi yang belum lengkap seperti laboratorium akuntansi yang belum ada, tidak adanya pelatihan K13, serta murid yang minat baca serta belajarnya kurang apalagi selama pembelajaran daring karena pandemi COVID-19. Hal-hal tersebut menjadi kendala guru dalam penerapan K13 revisi dalam pembelajaran ekonomi yang terjadi di SMK Muhammadiyah Ambarawa. Dengan adanya kendala-kendala yang dialami oleh guru tersebut, tentunya pihak sekolah akan mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dari permasalahan yang dihadapi oleh guru, tentunya pihak sekolah akan mencari solusi guna mengatasi hal tersebut. Hal yang dilakukan pihak sekolah yaitu menambah buku paket tiap tahunnya, membangun sarana dan prasarana pembelajaran seperti menambah ruang kelas, dan membangun laboratorium akuntansi yang saat ini masih dalam proses. Sedangkan untuk mengatasi peserta didik yang minat baca dan minat belajarnya rendah, guru memberikan motivasi-motivasi serta adanya bimbingan konseling dari guru BK. Semua itu dilakukan guna terciptanya penerapan K13 dalam pembelajaran ekonomi di SMK Muhammadiyah Ambarawa berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. Setelah kita membahas mengenai pokok-pokok bahasan mengenai implementasi kurikulum pembelajaran ekonomi di SMK Muhammadiyah Ambarawa, yang terakhir yaitu kesimpulan dari beberapa pembahasan kita di atas. SMK Muhammadiyah Ambarawa pada saat ini telah menerapkan K13 revisi untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga sejak tahun 2018. K13 pada pembelajaran ekonomi di SMK Muhammadiyah Ambarawa ini sudah diterapkan namun belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang dialami oleh guru terkait sarana dan prasarana yang ada, serta masalah terkait minat belajar dan minat baca peserta didik. Namun hal tersebut tentunya akan diatasi oleh pihak sekolah agar penerapan K13 ini dapat berjalan secara maksimal dan dapat tercapainya tujuan pendidikan. Yang menjadi tantangan berikutnya yaitu hadirnya kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka yang mana membutuhkan penyesuaian lagi dan persiapan yang matang untuk diterapkan dalam pembelajaran. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga videonya dapat bermanfaat.